Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani, rohani ya, dilancarkan urusannya, diberkahi segalanya, amin. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, ini ada informasi yang sedang viral di dunia kripto ya, sedang heboh ya. Artinya ada informasi terbaru adanya merger daripada Ethereum ya, Ethereum dan Bitcoin juga. Jadi blockchain ini melakukan update ya, upgrade, kemudian dia nantinya Bitcoin ya, Bitcoin dan Ethereum juga akan melakukan merger ya. Jadi apa dan bagaimana itu kita coba cek and recheck teman-teman. Karena kenapa? Karena kita butuh sumber dari beberapa yang mencoba memberitakan adanya merger ini. Ini memang banyak sekali ya keuntungan dari merger ini nantinya ya, karena memang yang kita tahu kan kalau proof of work itu yang terjadi di blockchainnya Bitcoin itu memakan konsumsi daya tinggi. Artinya daya yang digunakan sangat tinggi dan biaya juga sangat mahal. Nah, ini menuai daripada kontroversi atau protes daripada pecinta lingkungan ya, seperti itu. Nah, ini makanya lebih di softkan lagi, lebih di ramah lingkungan lagi seperti apa dan bagaimana. Nah, ini menarik saya angkat untuk kali ini. Ini sekelas info dari saya ya pada video ini. Karena kenapa? Karena akan berhubungan dengan mining yang kita jalankan. Yang pertama nanti ada dengan Corecoin ya, di mana Corecoin yang kita tahu akan melakukan mainnet di bulan ini ya, setelah adanya merger daripada Bitcoin dan ETH ya. Kemudian juga apa hubungannya dengan Pi Network seperti itu ya, atau perbandingannya dengan Pi Network seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, kita coba cek dari yang pertama dari CNBC ya. Saya penasaran dari CNBC iklan beritanya seperti apa nih teman-teman. Nah, ini dia dari CNBC ya, CNBC.com. Ini heboh katanya, judulnya heboh Ethereum merger bisa bikin investor kripto makin cuan. Wes. Ini di-upload Senin kemarin ya, 12/9/2022. Nah, ini diinformasikan bahwa Ethereum blockchain ya, yang menopang token Ether kripto terbesar kedua di dunia ya, ini akan segera menjalani peningkatan softwarenya yang dijanjikan untuk memangkas jumlah energi yang dibutuhkan membuat koin baru dan melakukan transaksi. Karena kenapa? Setiap ada koin baru yang diciptakan ya, yang ikut blockchainnya Ethereum, ikut blockchainnya Bitcoin, itu costnya tinggi. Pertama itu. Yang kedua, ketika masih sistemnya proof of work, yaitu pasti dalam segi komputasinya memerlukan daya besar ya. Ya, ini yang jadi problem oleh pecinta-pecinta lingkungan ya, seperti itu. Nah, masih banyak yang belum memahami konsep the merger ini. Dilansir dari Reuters ya, Senin 12/9/2022, berikut penjelasan singkat mengenai merger Ethereum yang akan segera terjadi ya. Jadi blockchain Ethereum itu katanya akan bergabung dengan blockchain terpisah. Secara teori ini akan mengubah cara memproses transaksi dan bagaimana token Ether baru dibuat ya, seperti itu. Ini sebenarnya ada di CNBC, teman-teman boleh dicek kalau mau baca ya. Klik aja, ini CNBC Indonesia ya yang menginformasikan ya tentang adanya merger ini ya. Jadi sistem baru ini katanya yang dikenal sebagai proof of work, proof of stake, atau konsep yang menyatakan seorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi sesuai jumlah koin yang dipegang, itu akan memangkas konsumsi energi blockchain Ethereum hingga 99,9%. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi ini memang merger ini jadi heboh, makanya jadi heboh karena memang ini akan open semua untuk daripada mergernya blockchain, beberapa blockchain. Artinya seperti itu ya, luar biasa. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya juga nanti ke fee kita. Kalau misalkan ada teman-teman yang memegang sebagai holder daripada Ethereum atau Bitcoin atau koin lain yang posisinya memang ada di blockchainnya ETH atau Bitcoin, itu nanti untuk fee transaksinya kemungkinan juga, nah ini keuntungannya juga kemungkinan akan tidak setinggi dulu. Ini effort positifnya seperti itu ya. Kemudian juga price daripada harga mungkin value-nya akan semakin meningkat teman-teman. Nah, ini keuntungan bagi pemain-pemain. Mohon maaf teman-teman, ini informasi memang di luar daripada aplikasi mining yang kita jalankan, termasuk juga Pi Network ya. Tapi ini memang dunia kripto di mana kita harus informasi update ya, kita coba berusaha sekuat mungkin untuk mencari informasi perkembangan apa yang terjadi.
Seperti itu. Termasuk juga merger ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat dari quicknode.com. Nah, ini sudah dipampang di awal ya, di dashboard pertama itu di quicknode.com. Ini adalah the merge Ethereum is migrating from proof of work. Jadi Ethereum katanya migrasi dari proof of work atau proof of stake to proof of stake. Jadi kepada proof of stake ini untuk apa namanya Ethereum ya, Ethereum dan nanti juga Bitcoin sama, karena yang melakukan proof of work itu Bitcoin juga memang posisinya di proof of work gitu loh. Jadi harus ke sekarang arahnya adalah POS atau proof of stake ya. On September ya, tanggal 15 katanya gitu. Better understand the impact of the merger and how QuickNode is handling it. Jadi baiknya kita memahami akibat daripada merger ini bagaimana ya ini untuk QuickNode ya, QuickNode untuk menangani hal ini karena memang ini perkembangannya bagus. Effortnya ya. Ini Juni tanggal 8. Nah, dari udah projectnya udah lama ini. Project untuk merger ini udah lama ya. Nah, Ropstone merger to proof of stake ini Juni 8, kemudian ke tanggal 11 Agustus kemarin Gerli merger juga ya. Ini Popstand merger, kemudian ini Agustus tanggal 29 edition of Ethereum mainnet Beacon API ya. Ini Beacon ini salah satu blockchain juga. Ini tanggal 29 Agustus. Nah, kemudian September. Nah, ini tanggal 6 September Balatric Hard Fork. Nah, ini juga sudah mulai bertahap teman-teman ya. Mulai bertahap. Yang terbesar memang targetnya adalah 15 September ini. Termasuk daripada Bitcoin juga yang terbesar number one di dunia. Ini mudah-mudahan besok ya. Ini ada countdown-nya ya untuk timernya. Kita coba lihat nanti. Kita lihat di BNB ya, kita coba lihat nanti. Wah, ini jadi udah prepare-nya udah jelas banget teman-teman ya. Nah, ini impact on testnet. Nah, testnetnya yang pertama Girly, Spolia yang tadi ya. Oke, kita lihat di Binance ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ada di Binance. Di Binance juga di dashboard awal itu diinformasikan bahwa what is the Ethereum merge? Apa merger Ethereum itu katanya kan? The merger is a technical upgrade. Jadi merger itu adalah sebuah upgrade peningkatan teknikal ya, that will shift Ethereum akan memangkas daripada Ethereum dari proof of work konsensus mekanisme proof of work kepada mekanisme konsensusnya proof of stake model proof of stake ya. Dengan perpindahan ini katanya Ethereum itu akan signifikan memangkas daripada carbon footprint. Ini kan sebenarnya jadi kayak semacam polusi terhadap lingkungan teman-teman. Nah, jadi kenapa banyak diprotes dengan pecinta lingkungan ya, karena memang daya komputasi sangat tinggi dan itu akan mempengaruhi daripada lingkungan atau alam. Nah, dari pengaruh komputer itu kan luar biasa teman-teman, radiasinya itu luar biasa, makanya pengaruh kepada ozon ya, pengaruh kepada lapisan udara bumi ini ya, artinya pelindung bumi ini merusak seperti itu ya. Nah, ini ada countdown-nya ya, jadi di sini ada 17 jam lagi teman-teman, 17 jam ya, 1 menit 50 ini jalan detiknya mulai 17 jam, berarti sekarang jam berapa nih? Jam 2 siang. Saya bikin video jam 2 berarti ya tengah malam lah ya. Oke lah, tengah malam lah, lewat dini hari lah intinya. Nah, jadi besok kemungkinan ini sudah merger, kita cek besok ya. Teman-teman silahkan dicek juga besok, baik di Binance, baik di apa seperti itu. Intinya adalah kita memahami daripada teknologi ya. Ini untuk merger ini lebih kepada persiapan bagaimana menyambut adanya Web3 ya. Nah, ini makanya saya pernah bilang di video sebelumnya juga, sepertinya memang harus kita coba pelajari juga tuh yang namanya Web3, Web2, Web1, bahkan ini ada yang bilang 4 dan 5 katanya, Web4 dan Web5. Nah, ini sebenarnya miss di situ. Kalau untuk Web 1, 2, 3 itu kan sebenarnya baru sampai 3 teman-teman. Nah, ini yang 4, 5-nya ini yang harus kita pahami juga, agar nantilah di video selanjutnya kita bahas ya teman-teman ya.
Oke, ini kan daunnya udah jelas 17 jam lagi, mudah-mudahan. Kenapa? Ini kita tunggu ya. Kenapa? Ini saya informasikan ya, saya bahas karena menyangkut daripada perjalanan mining kita, yaitu core ya. Karena memang core ini menunggu dari adanya mergernya dulu. Nah, kendati pun nanti ketika mainnetnya core itu tanggal berapa, yaitu pihak developer lah yang menentukan ya. Pihak developer lah yang mengambil tindakan untuk segera open mainnet ya, bukan kita. Jadi kalau misalkan nanya, "Bang, tanggal berapa?" Pastiin dong, jangan cuman ngejelasin doang, ngomong doang, jelasin tanggalnya aja yang penting ya, tadi kan gitu. Tapi kan bukan saya developernya, saya hanya menginformasikan tanda-tandanya saja. Nah, itu untuk kepastiannya itu saya nggak tahu kan, seperti itu. Jadi karena bukan saya developernya, bukan saya pencipta daripada koin, dan apa namanya, bukan saya yang mengurus hal-hal seperti pembuatan koin dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu. Oke teman-teman, ini informasi, artinya ada hal positif yang akan kita jumpai di masa akan datang ya, karena yang kita tahu kelebihan dari proof of work dan proof of stake itu memang banyak, satu sama lain saling menyempurnakan. Nah, ketika sekarang merger itu tentunya tak lebih daripada ada tujuan di belakang itu. Tujuannya kenapa? Yang pertama saya bilang tadi untuk persiapan daripada Web3, kemudian yang kedua karena bagaimanapun Web3 itu perlu ada compatible dari berbagai sisi, termasuk juga untuk compatible-nya dengan beragamnya blockchain ya. Banyak blockchain di dunia ini, artinya harus compatible semuanya. Jadi itu harus dipersiapkan ya. Kemudian selanjutnya juga tidak terlepas dari adanya persaingan ya gitu. Nah, karena kenapa teman-teman menarik masalah persaingan dunia kripto, mau nggak mau ini merupakan sebuah ajang atau sebuah arena di mana di dunia kripto pun ada yang namanya persaingan. Karena untuk merebut market, artinya seperti itu, untuk menguasai market daripada kriptonya masing-masing. Nah, bedanya adalah ketika ini melakukan merger dari proof of work ke proof of stake dengan tujuan adalah penyempurnaan ya dari dua teknologi tersebut, namun berbeda halnya dengan Pi Network. Nah, Pi Network ini tidak menggunakan keduanya. Artinya mereka menggunakan yaitu mungkin gini, artinya bukan tidak menggunakan ya. Ada beberapa karena untuk akses ya, untuk akses tetap untuk Web 1, Web 2 itu di Web 3 bisa open. Artinya masih open source, kita bisa buka ya. Link-link yang posisinya memang di Web 2 itu kita bisa open di Web 3. Nah, namun untuk Pi Network ini memang menggunakan SCP ya. Jadi untuk konsensusnya tidak menggunakan proof of work dan proof of stake ya, karena dia berbeda. Dia menggunakan adanya SCP, yaitu Stellar Consensus Protocol, seperti itu. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan juga bagaimana dan apa itu Stellar Consensus Protocol ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Ini hanya sekelumit saja informasi tentang merger teman-teman. Jadi kalau ngebahas yang lain malah luas lagi. Artinya kita cukup berbahagia adanya merger ini, karena nanti ada effort positif yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Oke, nah ini akan berkurang lagi, tadi 17 sekarang 16. Oke lah. Oke, kita tunggu perkembangan ini selanjutnya, dan mudah-mudahan impact positif ke core coin yang kita yang kita mining, termasuk juga yang lain juga, karena upgradable ini akan impact kepada value daripada koin ya. Ini yang kita harapkan kan ini ya. Kita pemain gratisan apalagi sih yang kita harapkan selain daripada cuan tanpa modal. Kasihan banget ya. Aduh, oke lah, nggak masalah lah ya teman-teman ya. Kita nggak pakai modal tapi tiba-tiba dapat cuan ya, nggak masalah kan. Memang mereka juga butuh ini ya, butuh namanya butuh komunitas ya. Kita ada di dalamnya ya, wajar kita dikasih reward ya nggak teman-teman ya. Oke lah, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Ini informasi tentang merger saya rasa harus diinformasikan per hari ini, karena hitungan jam kita sudah dilakukannya merger Ethereum dan Bitcoin juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Kurang dan lebih ya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sejauh ini sudah ada beberapa teman-teman yang setia ya. Kita sharing, kadang-kadang ada yang ngasih, saya seneng loh. Banyak teman yang share pengetahuannya dan sebagainya di komen ya. Ya alhamdulillah saya jadi belajar juga gitu loh. Saya belajar ke teman-teman, banyak banget belajar ke teman-teman ya. Makasih banyak, makasih banyak, makasih banyak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.